Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di gedung MK, sudah ada rekan kami Gisel ya yang ada di sana. Selamat siang Gisel, bagaimana persiapan pembacaan putusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini? Ya, selamat siang Gede, Syafa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari ini akan menggelar sidang pleno pengucapan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait keputusan MK nomor 90 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum. Sidang putusan ini rencananya akan dimulai pada pukul 4 sore nanti, namun sebelumnya akan dilakukan terlebih dahulu sidang pleno pada pukul 1 siang nanti secara tertutup di ruang sidang pleno gedung 1 MK. Nantinya putusan ini akan dibacakan langsung oleh Ketua MK yakni Jimli Asidki, Sekretaris MK Wahidudin Adams dan juga Bintan Saragih selaku anggota dari MK. Adapun dalam sidang pengucapan putusan ini juga akan dihadiri oleh para pelapor baik secara daring maupun luring serta terbuka untuk umum. Dan pemirsa, diketahui sebelumnya pada hari Kamis 26 Oktober lalu, sebanyak 16 guru besar dan pengajar HTN-Han telah melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman beserta para hakim konstitusi lainnya terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi ke MK. Laporan ini muncul setelah para hakim MK ini memutuskan perkara soal uji material UU Pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres yang dinilai memiliki konflik kepentingan di dalamnya, di mana MK mengabulkan gugatan dengan menyatakan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres dengan usia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Dan dari hasil putusan MK inilah yang menjadikan dasar hukum bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan dirinya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun Ketua MK Jimli sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa terdapat 3 opsi sanksi etik yang mungkin bisa diberikan kepada Anwar Usman, yakni diantaranya teguran, peringatan dan juga pemberhentian atau pemecatan. Sanksi tersebut akan dijatuhkan apabila para hakim MK ini terbukti melanggar kode etik dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan tentang batas usia minimal capres dan juga cawapres. Dan pemirsa, seperti diketahui juga bahwa selama sepekan terakhir ini MK telah maraton melakukan sidang pemeriksaan baik pelapor, terlapor dan juga para saksi. Dan pemirsa, selanjutnya mari kita sama-sama nantikan bagaimana dan juga apa hasil keputusan dari MK terkait hal ini pada pukul 4 sore nanti. Demikian, kembali ke Anda Gede, Syafa. Ya, terima kasih Giselia Nurahma langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa, sejumlah kelompok diantaranya Aliansi Mahasiswa dan juga Aliansi Penegak Konstitusi akan berdemo jelang putusan MK terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Bagaimana situasi terkini di sana? Kita terhubung dengan rekan Aulina Iyasya di kawasan Patung Kuda Jakarta. Aulina, bagaimana kondisi di Patung Kuda saat ini? Apakah pendemo sudah mulai memadati kawasan Patung Kuda? Ya, baik, selamat siang Gede dan juga Safa dan juga pemirsa. Bahwasanya betul sekali saat ini saya sudah berada di tepat depan Patung Kuda, lebih tepatnya di Jalan Merdeka Barat. Dan untuk sampai saat ini pendemo atau masa aksi sendiri belum ada, pemirsa, tanda-tandanya kedatangan dari para aksi tersebut. Dan untuk di depan Mahkamah Konstitusi sendiri pun sampai saat ini masih terbilang landai. Namun memang kondisi lalu lintaslah yang akhirnya menjadi terkena masalah karena ada sedikit kemacetan di sekitar daerah Patung Kuda menuju arah Merdeka Barat karena terjadinya penutupan jalan arah Merdeka Barat terutama menuju Mahkamah Konstitusi. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri pemirsa, yaitu memang untuk bagi warga Jakarta yang ingin melalui Jalan Merdeka Barat akan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan 2 atau juga bisa melewati Jalan Kemerdekaan Selatan. Namun dari arah Istana Jalan Merdeka Barat menuju Tamrin masih belum ditutup dan masih diberlakukan jalan seperti biasa. Seperti itu pemirsa. Dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa aksi demo atau para massa yang nanti akan melakukan demo atau aksi damainya di sekitar Patung Kuda ini adalah untuk mengawal putusan Majelis
Majelis Mahkamah Konstitusi, maksud saya pada pukul 4 sore nanti, di mana memang akan terlebih dahulu dilakukan sidang pleno, yaitu pada pukul 1 siang nanti. Dan pemirsa, sedikit informasi bisa saya tambahkan juga jika kita mengulas kembali ke belakang, hal apa sebetulnya yang menyebabkan diadakannya putusan MK yang akan diputuskan pada pukul 4 sore nanti, dan juga yang menyebabkan para pendemo akan melakukan aksinya di sekitaran Mahkamah Konstitusi nanti, yaitu dikarenakan telah diputuskannya putusan nomor 90 tahun 2023, di mana kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan keputusan tersebut pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 mengenai batas usia capres dan juga cawapres, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil dari calon Presiden Prabowo Subianto. Dan dikarenakan hal itu, ada 21 laporan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan laporan terbanyak yaitu kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan dari kawasan Patung Kuda, Merdeka Barat. Kembali ke studio Gede dan juga Syafa. Terima kasih Aulina Yasya melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.